Salam anak-anak, salam sehat buat kita semua ya. Semoga selalu semangat dalam hidup dan terus semangat juga di dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini akan membahas tentang deret aritmatika ya. Oke, mari kita lanjut. Oke, perhatikan deret aritmatika. Deret artinya jumlah. Nah, jadi deret ini artinya jumlah ya. Jadi deret aritmatika adalah jumlah barisan aritmatika. Nah, jadi pengertian deret aritmatika itu adalah jumlah barisan aritmatika. Perbedaan barisan aritmatika dan deret aritmatika yaitu, nah ini perbedaannya ya. Coba perhatikan yang pertama ini barisannya 3, 7, 11, 15. Ini merupakan barisan aritmatika karena dia merupakan barisan aritmatika karena memiliki selisih atau beda di setiap suku berikutnya selalu sama, yaitu ini dia. Selisihnya sama 4 ya ini ya. Ini juga kemarin 4, ini juga kemarin 4. Jadi selisih atau bedanya di setiap suku berikutnya selalu sama atau tetap, yaitu 4 ya. Nah, ini yang bentuk barisan aritmatika. Nah, kalau dia yang di bawahnya ini 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah titik-titik. Nah, kalau kita lihat ini barisan bilangan yang ini adalah barisan bilangan yang di atas ini juga ya. Nah, jadi ini kita buat tanda jumlahnya. Nah, jadi bentuk jumlah ini disebut deret aritmatika. Nah, jadi barisan yang di atas ini kita jumlah menjadi namanya jadi deret aritmatika. Ya, jadi barisan aritmatika apabila dibuat dalam bentuk jumlah itu namanya disebut jadi deret aritmatika. Jadi perbedaannya di situ, ya. Kalau hanya barisan aritmatika dia tidak ada bentuk jumlahnya, tapi kalau dia bentuk jumlahnya ada berarti jadi namanya deret aritmatika. Jadi pengertian deret aritmatika adalah menjumlah barisan aritmatika. Deret aritmatika itu maksudnya menjumlahkan barisan aritmatika ini. Nah, menjumlahkan barisan ini ya. Ya, deret aritmatika artinya menjumlahkan barisan aritmatika. Itu artinya ya. Oke, mari kita lanjut. Lambang barisan dan deret. Nah, supaya bisa kita bedakan ya. Barisan itu lambangnya bagaimana, deret itu lambangnya seperti apa. Nah, ini dia yang pertama. Lambang barisan ditulis UN kecil. Nah, kalau ini sudah sering kita bahas ya, sudah sering kalian jumpai bentuk-bentuk begini ya. Oke, ini dibaca suku ke N. Ya, jadi ini tentunya udah paham lah ya. Ya, jadi ini kalau dia bentuk UN begini, ini namanya ini bentuk barisan ya. Barisan bilangan seperti yang ini. Lambang untuk barisan seperti yang ini. Oke, ini dibaca suku N. Nah, yang berikutnya adalah lambang deret. Deret itu dia bentuknya hampir mirip dengan ini, cuma dia pakai huruf S. Ya, ini S dia, SN sama ya, semuanya bedanya SN aja. Nah, S ini menyatakan jumlahnya. Nah, jadi dibaca jumlah N suku pertama deret aritmatika. Jadi ini dibaca S-nya jumlah ya, dibaca jumlah, baru masuk ke N-nya jumlah N suku pertama deret aritmatika. Oke, SN ini dibaca jumlah N suku pertama deret aritmatika. Begitu cara membacanya kalau dia bentuk SN. Kalau dia UN suku ke N. Kalau dia SN jumlah N suku pertama deret aritmatika. Oke ya, begitu cara bacanya ya. Oke, dari contoh di atas yang ini tadi, dari deret aritmatika ini dia ya. Oke, dari contoh di atas 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik-titik. Pertanyaannya, tentukan suku keempat. Atau ditulis U4 sama dengan. Nah, walaupun dia bentuknya pertanyaannya ada bentuk jumlah, kalau dia ditanya suku berarti pakai yang ini jawabnya ya. Bentuknya pakai yang ini. Kan ini suku ditanya. Nah, kecuali pertanyaannya ada kata jumlah. Jadi kamu jangan pakai lambang ini, pakai yang ini. Nah, kalau udah dibilang suku ke berarti pakai ini. Nah, kan ini artinya ini dia. Kalau udah dibilang jumlah berarti pakai ini. Lambangnya nanti pakai ini. Oke ya. Jadi bisa dibedakan ya. Suku keempat atau ditulis U4. Jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika
atau ditulis S4. Nah, sama dengan pengertian ini tadi. Sn ini dibaca jumlah n suku pertama deret aritmatika. Oke, ini jadi ini dibaca jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika. Jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika. Oke ya, paham ya? Nah, ada lagi yang berikutnya, pertanyaan C-nya. Ini dibaca jumlah 5 suku pertama, jumlah 5 suku pertama deret aritmatika. Nah, artinya begini, maksudnya gini. Ini dibilang kan tadi jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika, artinya gini. Deret ini kita jumlah. Nah, kalau misalkan jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika, kamu jumlahlah barisan ini dari suku pertama sampai suku keempat. Nah, tergantung yang ditanya. Ini dia. Itu artinya. Ini kan sampai suku 4. Berarti kamu jumlah dari suku pertama sampai suku keempat. Kalau di sini tadi S5, berarti sampai suku kelima kamu jumlah dari suku pertama. Oke, gitu pengertiannya ya. Berarti menjumlahnya dari suku pertama, dari awal sampai suku keempat. Oke, begitu dia pengertiannya. Oke, nah jadi yang A-nya kita jawab A suku keempat atau dibuat U4 sama dengan 15. Tadi 15 ya kalau kita lihat suku 4 ya. Oke, suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau masih ditanya suku berarti pakai yang ini. UN. Ya udah sebutkan aja suku pertama. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. 15. Nah, yang berikutnya. Ini sudah masuk ke rumus jumlah. Jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika. Oke. Berarti kita jumlahkan dari suku pertama sampai suku 4. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15. Itu tadi ya barisannya ya. Ini dia ya. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15. Dijumlahkan dari suku pertama sampai suku keempatnya. Setelah kamu jumlah hasilnya 36. Nah, jadi yang ini sekarang yang C-nya, yang ini tadi jumlah 5 suku pertama dari jumlah 5 suku pertama. Nah, dibilang suku pertama kan berarti dari awal. Jumlah 5 suku pertama dari barisan aritmatika. Dari deret aritmatika gitu ya. Oke, kita jumlahkan. Nah, 3 tambah 7 tambah 11. Nah, ini cuma sampai masih suku keempat. Ini kan sampai S4. Tambahkan satu lagi aja di sini. Berarti suku empatnya berarti kan tinggal tambah 4 kan? Nah, tambah 4 19. Berarti suku pertama, kedua, ketiga, 4 5. Sudah 5 suku. Ini dijumlahkan semua nanti 55. Nah, begitu dia arti deret aritmatika. Berarti menjumlahkan baris aritmatika tapi menjumlahnya dari suku pertama sampai suku yang dimaksud. Ya, macam ini suku kelima, jumlah suku kelima berarti sampai suku kelima. Itu dia. Oke. Nah, cuman kalau masih pertanyaannya masih dia jumlah 4 suku pertama, jumlah 5 suku pertama, ini mungkin masih mudah ya. Tinggal kita menjumlahkan dari suku pertama sampai suku yang terakhir yang ditanya di sini tadi. Tapi bagaimana kalau seandainya misalnya pertanyaannya hitunglah jumlah 10 suku pertama deret aritmatika. Hitunglah 20 suku pertama, 20 suku pertama dari deret aritmatika. Hitunglah jumlah 30 hitunglah jumlah 30 suku pertama dari deret aritmatika. Nah, itu bagaimana? Ya, tentunya kalau kita menjumlahkan dari suku pertama sampai suku yang terakhir yang dimaksud itu sudah sangat merumitkan menghitungnya. Jadi makanya ada nanti rumus untuk menghitung rumus deret aritmatika ya. Ada rumus deretnya ya. Oke. Nah, jadi contoh yang berikutnya inilah nanti kita menggunakan rumus ya. Ini contoh berikutnya. Oke. Inilah dia contoh yang mau kita gunakan dengan menggunakan rumus. Diketahui deret aritmatika. Nah, ini 2 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik dan seterusnya. Oke. Tentukan. Nah, ini berarti S4 berarti jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika. Nah, tanpa kita pakai rumus nanti, ini kan kita sudah tahu ya, di sini suku 4 ya. Berarti kan berapa itu suku 4 ini? Tinggal tambah-tambah 3 nih ya. Tambah 3, 5 tambah 3, tambah 3 lagi berarti 11. Berarti ini nanti jumlah, oh enggak. Nanti dijumlahkan dari sini nanti ya.
Enggak, bukan begitu. Maksudnya ini ditentukan di sini nanti berapa dia tambah-tambah 3-nya. 3, 3, 8 berarti di sini 11 itu maksudnya ya. Berarti suku 4 11, tapi bukan berarti di sini 11. Maksudnya suku keempat, suku 4-nya itu 11 ya, jumlahnya bukan 11. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya ini menggunakan rumus. Oke, mari kita lihat. Nah, ini dia rumusnya. Gunakan rumus deret aritmetika. Nah, ini dia rumusnya. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ini kali B tutup kurung. Oke, keterangannya. Ini dibaca jumlah N suku pertama dari deret aritmetika. Jumlah N suku pertama, ingat ya, Sn ini jumlah N suku pertama dari deret aritmetika. Oke ya. Nah, N ini dibaca banyak suku atau suku keberapa. Ini ditanya ini suku keberapa atau banyak suku. Bisa istilahnya banyak suku. Kalau ditanya banyak suku berarti cari N-nya. Kalau ditanya suku keberapa berarti N-nya dicari gitu dia ya. Nah, ini A-nya suku pertama atau U1. B-nya ini beda atau selisih. Bentuk rumusnya adalah U2 per U1. Oke, jadi inilah rumus untuk menentukan deret aritmetika. Jadi jangan lupa ya, ini rumusnya agak panjang sedikit ini. Ini rumus deret aritmetika atau jumlah barisan aritmetika. Ingat ya, Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, sekarang soal tadi kita hitung menggunakan rumus. Nah, ini dia. Ini kita sudah hitung. Nah, suku pertamanya itu kan 2 tadi ya. Bedanya suku kedua dikurang suku pertama itu 5 dikurang 2 itu 3. Coba kita lihat. Suku pertamanya tadi 2. Nah, ini ya. Suku pertamanya 2. Bedanya 3 ya. 5 dikurang 2, 3 ya. Oke, kita cari yang ini, yang jumlah 4 suku pertama ini dulu. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, yang ditanyakan ini. Jumlah 4 suku pertama barisan aritmetika tersebut ya. Oke, nah ini dia. N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke. Cn ini adalah suku yang diketahui ya. Sukunya keberapa yang diketahui? Suku keempat katanya ya. Suku keempat yang ditanya. Jumlah 4 sukunya ini. 4 sukunya ini yang ditanya. Berarti gantilah ini 4. Ini 4 per 2. Berarti suku pertamanya kan ini 2. Ini A-nya 2. Nah, ini 2 ganti ya. Oke, nah ini N-nya tadi yang ini kan suku yang jumlah 4 sukunya tuh. Ini 4 kurang 1. Ini B-nya ini 3. Nah, ini 3 dia. Oke, 4 bagi 2, 2. Ini dikali 4 ditambah. Ini 4 kurang 1, 3. Lalu dikali 3, 3 kali 3. Berarti yang dalam kurung 4. Ini dikali jadi 9 ya. 4 tambah 9. Lalu ini jumlah 13 dikali 2. Hasilnya 26. Jadi jumlah 4 suku pertama dari deret aritmetika itu 26. Jadi kalau kamu jumlah ini tadi, ini tambah 11, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 itu nanti 26 jawabannya ya. Kalau dihitung secara manual 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 itu nanti 26. Oke. Jadi dengan menggunakan rumus juga itu sama di hasilnya. Oke. Nah, ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita masuk yang B-nya. B-nya pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika. Oke, tinggal ganti-ganti N-nya saja ya. Ini kan si N, gantilah N-nya 10 per 2. Ininya kan sama tadi. Suku pertamanya sama. Nah, tinggal N-nya aja kamu ganti. Ini kan 10 nih N-nya. Oke, ganti N-nya saja. Bedanya sama kan 3 ya. Oke. Suku pertamanya 2, bedanya kan 3 sama ini. Suku pertamanya 2 ini sama dengan bedanya sama. Tinggal hanya ganti N-nya saja. N-nya 10 bagi 2 berarti 5. Ini 4, 10 dikurang 1, 9 dikali 3 itu nanti 27. Berarti 4 tambah 27 dikali 1 dikali 5, 155. Nah, ini yang ditanya jumlah, berarti jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika adalah 155. Oke, sekarang pertanyaannya yang jumlah 20 suku pertama dari deret aritmetika ini dia. Ya, oke. Tinggal ganti N-nya saja ya. Oke, N-nya ganti 20 per 2, ini N-nya diganti 20. Oke, ini suku pertamanya 2 sama ya. Dengan bedanya sama, hanya ganti N-nya saja.
E-nya 20 ya. Oke. Suku pertamanya 2 udah kita ganti. Berarti ini 4. Ini nanti dikurang 19 dikali 3. Oke, nanti 19 kali 3 57 lalu ditambah 4 61 lalu dikali 10. Ini 20 bagi 2 kan 10. 10 ya, 10. Lalu ini hasil jumlahnya ini tadi kan 61 kali 10 610. Begitu dia teknik cara menjawabnya. Paham ya? Oke, bisa dimengerti sampai sini? Oke, semoga anak-anak bisa mengerti ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah contoh 2. Tadi contoh 1 ya. Oke, misalkan kalau ada pertanyaan soal seperti ini lagi. Diketahui deret aritmatika. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 20 titik-titik tambah 21. Tentukan jumlah bilangan deret aritmatika tersebut. Nah, tentukan jumlah bilangan deret aritmatika tersebut. Nah, ini kan deret aritmatika nih. Oke, nah kamu disuruh menjumlah. Berarti kalau disuruh menjumlah berarti dari awal ya. Dari suku pertama sampai suku yang ini terakhir. Nah, bagaimana kita mau menjumlah ini sementara suku yang ini kita nggak tahu nih. Sampai mau berapa yang mau kita hitung, ini suku keberapa kan kita nggak tahu nih. Ini suku pertama kita tahu, ini kedua, ketiga, keempat kita tahu, ya kelima tadi kita tahu ya. Nanti yang ini keberapa kita nggak tahu kan gitu. Nah, jadi langkah pertama ini kamu harus tahu dulu ini suku keberapa ya, suku keberapa dia, gitu dia. Jadi harus dicari dulu suku keberapa ini. Berarti UN-nya ya atau N-nya, N-nya itu harus dicari dulu. Oke, jawabnya nanti kalau ada bentuk soal seperti ini, kamu buat pakai rumus ini aja. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Nah ini kamu harus cari yang ini. Suku ke N ini berapa? Nah ini dia. Kalau ada bentuk begini pertanyaan soal, berarti pakai rumus yang ini ya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Ini suku pertama. Ini suku pertama berarti yang ini. Ini suku ke N-nya, berarti yang ini. Kamu cari dulu suku ke N-nya nih. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Jangan lupa ya kalau bentuk soalnya seperti ini ya. Oke. Langkah pertama, cari dahulu banyak suku barisannya atau N-nya. Nah, cari dulu ini berapa banyak sukunya ini atau N-nya dibilang. Nah, oke, berapa banyak sukunya ini. Supaya bisa kita ngisi si N-nya ini. Nah, kita kan nggak tahu N-nya ini berapa nih, N-nya nih. Kamu ganti berapa, jumlah suku berapa ini mau dihitung. Ini kan kita nggak tahu. Oke, cari dulu N-nya. Nah, gunakan rumus suku ke N. Nah, untuk mencari suku yang ini, kalau ditanya untuk mencari suku ke N itu pakai rumus yang ini ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini kan sudah pernah kita pelajari. Kalau disuruh menentukan, tentukan suku ke N katanya, berarti nanti pakai rumus ini. Nah, ini kan suku ke berapa? Itu dia ya. Kita cari dulu yang 21 ini suku ke berapa. Oke. Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia. Kita hitung pakai rumus suku ke N. Nah, tadi 21 itu suku ke berapa katanya kan? 21 sama dengan suku pertamanya 3 ya. Coba kita lihat tadi. Nah, 3. Ini dia. Suku pertamanya 3. Bedanya berapa nih? 2 ya. Bedanya 2. Suku pertama 3, bedanya 2. Bedanya 2, ini 2. Nah, N-nya kita nggak tahu. Ini N-nya yang mau dicari. Nah, ini dia. Suku ke berapa N-nya nih. Oke. Nah, sudah terbentuk dia seperti ini. 21 sama dengan suku pertama tadi 3. Ini kan kita nggak tahu N-nya. Ini bedanya tadi 2. Oke, lalu 21 sama dengan 3. Nah, ini kita kali dulu. 2 kali N. Berarti 2N. Ini dikali berarti dikurang 2. Oke ya. Ini dikali 2N. Ini dikali 2N. Ini dia. Ini dikali negatif 2 ya. 2 dikali N 2. 2 dikali negatif 1 negatif 2. Oke. Nah, 21 sama dengan ini kan tidak bisa dijumlah. Yang bisa kan ini 3 dengan negatif 2 nih. Ini kan yang sejenis. 3 dengan negatif 2 kan sejenis. Ini nggak bisa karena dia ada variabelnya ya. 3 dikurang 2 berarti 1 tambah 2N. Oke, ini pindah ruas. 21 dikurang 1 ya. Pindah ruas dia ya. Berarti sama dengan 2N. Berarti ini 20 sama dengan 2N. Berarti N-nya berarti 20 per 2. Berarti 10. Berarti N-nya ini adalah 10. Berarti si 21 ini tadi ini adalah suku ke-10. Suku ke-10 dia. Ini adalah suku ke-10. Oke, paham? Jadi pertanyaannya ini dimaksud pertanyaan tentukan jumlah 10
suku pertama dari deret aritmetika. Jadi menentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika, itu maksudnya. Jadi ini adalah suku ke-10. Oke ya. Nah, ini dia. Dah, jadi yang 21 itu atau UN itu 21. Nah, 21 ini adalah suku ke-10 ya. Nah, ini dia, suku ke-10 itu sama dengan 21. Udah, tinggal kita masukkan ke rumus. SN sama dengan N-nya kan udah kita dapat nih. N-nya tadi berapa tadi? 10 ya. Ini N-nya ya, 10. Berarti tinggal ganti 10, ini rumusnya tadi ya. Berarti N-nya 10, ini N-nya ganti 10, berarti 10 per 2, suku pertamanya 3 tadi ya. 3 tambah suku ke-10 itu 21. Nah, ini kan suku ke N-nya tadi 21. Oke, 21. Berarti ini tambahkan 24. Lalu ini dibagi 5. 5 dikali 24, 120. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika tersebut adalah 120. Itu dia. Ya, jadi jumlah dari yang ini tadi 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai ke suku yang ke-10 ini, suku ke-10 ini kan 21, nanti jumlahnya adalah 120. Nah, inilah dia hasilnya. Begitulah dia teknik cara menjawabnya. Oke, paham ya anak-anak? Semoga materi ini bisa dimengerti oleh anak-anak semua dan bermanfaat buat anak-anak semua. Oke, begitu. Berikutnya ini adalah soal yang perlu kamu coba biar materi apa yang sudah kita bahas biar makin bisa paham dan makin bisa mengerti ya. Nah, ini contohnya coba dikerjakan ya anak-anak ya. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Oke, salam sehat buat kita semua. Salam.